Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Lampung, Bapak Otto Fitriandi. Banyak hal yang sudah disampaikan Pak Otto pada sesi pertama, saat ini kita berada pada sesi kedua. Tema kita adalah sosialisasi peran OJK Lampung dalam literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Pak Otto, ini yang menarik ini, ya kan? Soal perlindungan konsumen ini terkait dengan pembentukan Indonesia Anti-Scam Center, ya. Betul, Pak Otto. betul. Ini gimana latar belakang dan jelasnya IASC ini, Pak Otto? Silakan, Pak Otto. Saya kira gini, latar belakang IASC itu Indonesia Anti-Scam Center, kalau kita melihat banyak ya korban dari penipuan atau scam di sektor jasa keuangan yang cukup besar dan trennya meningkat. Gitu. Baik itu orang maupun korbannya maupun nominalnya, dan masyarakat yang menjadi korban, para korban itu bingung sebenarnya mau lapornya tuh kemana, karena biasanya kalau sudah kejadian seperti itu mereka si pelaku kejahatan itu cepat sekali melarikan uangnya, mentransfer uangnya kemana-mana. Gitu. Kan kita sering tuh masyarakat, contoh paling sederhana misalnya beli di marketplace online. Begitu barangnya datang ternyata bukan. Bukan sesuai yang diharapkan. Bukan sesuai diharapkan. Iya, sesuai dengan iklan. Barangnya mungkin hanya plastik yang dibungkus segala macam. Nah, itu termasuk yang ditangani di IASC ya. Tetapi paling penting masyarakat yang lapor kemana? Uangnya udah disetor, udah dibayar, gitu kan? Barang udah diterima, tapi bukan sesuai dengan isinya. Nah, uangnya gimana supaya mereka tetap lapor? Iya, pelakunya ditindaklanjuti. Tapi kalau uangnya sudah ditransfer kemana-mana, biasanya pengembaliannya sudah tidak ada lagi atau sudah nihil. Nah, itu kemana tuh masalah itu? Nah, ini nanti masuk ke IASC, gitu. Masuk ke penanganan pengaduan yang dilaporkan ke IASC. Yang kedua, selain jumlah korban dan nominal kerugian akibat penipuan tadi, juga adalah efek jera. Saya kira tuh kita lihat ternyata makin banyak pemberitaan, makin diberitakan, bukan makin jera para pelaku kejahatannya, tapi makin muncul ide-ide baru. Pemberitaan masyarakat menjadi korban, tapi kok pelakunya modusnya malah makin baru, gitu kan. Nah, ini saya kira IASC ini juga menjadi salah satu hal yang memberikan kedepannya itu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan scam tadi. Yang ketiga, memang diamanatkan oleh Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, bahwa OJK juga berfungsi memberikan perlindungan terhadap konsumen masyarakat. Itulah kenapa IASC itu hadir menjadi inisiatif OJK dalam membangun forum koordinasi penanganan pengaduan penipuan atau scam di sektor jasa keuangan bersama-sama dengan otoritas, kementerian, lembaga dan lembaga yang ada di Indonesia. Ada dua otoritas, ada Bank Indonesia dan OJK, ada 10 kementerian yang terlibat di dalamnya. Ada Komdiji, ada Kementerian Agama, dan 4 lembaga. Itu ada kepolisian, kejaksaan, bahkan BIN juga ikut serta di dalam forum koordinasi tadi. Nah, itulah latar belakang dari pendirian IASC dengan 3 target utama. Yang pertama tentu targetnya adalah penundaan transaksi atau pemblokiran agar uang korban. Dan uang korban yang diambil oleh pelaku kejahatan ini bisa diselamatkan, diblokir, paling nggak bisa diselamatkan, diupayakan pengembaliannya. Yang kedua juga identifikasi pelaku kejahatan pelaku penipuan tadi, scam tadi, punya data agar memberikan nanti kedepannya memberikan efek jera. Gitu. Yang ketiga tentu penindakan hukum. Nah, ini 3 target utama dari berdirinya IASC selain latar belakang tadi. Gitu. Menarik itu, penting sekali itu Pak Otto. Iya. Kalau
menurut pengamatan Pak Oto khusus Lampung itu soal kejahatan-kejahatan keuangan ini cukup banyak atau bagaimana Pak Oto? Selama ini saya kira mungkin kita belum punya data spesifiknya di Provinsi Lampung, tetapi saya yakin kalau dari beberapa pengaduan yang kita terima masuk ke kantor OJK, banyak juga masyarakat yang menjadi korban. Tetapi kadang-kadang kan di IASC itu yang paling penting justru semakin cepat lapor ke IASC, semakin besar potensi dana masyarakat yang terselamatkan. Karena kalau baru kadang-kadang kan gini, kita tuh malu melapor karena udahlah ruginya cuma 100.000, kan gitu, ketipunya cuma 100.000 gitu kan, atau malu saya nanti kalau orang pada tahu kalau saya ngelapor gitu kan. Saya ketipu gitu kan. Kok bisa ketipu gitu kan. Padahal Bapak ini misalnya latar belakang pendidikannya bagus korbannya gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Padahal ini kalau misalnya tadi si pelaku kejahatannya itu mungkin nipunya 200.000. Itu satu orang. Tapi kalau dia nipu kemana-mana, kalau ditotalin jumlahnya kan jadi banyak. Dan kalau tidak ada yang melapor, betul. Tidak ada efek jerahnya, gitu. Tidak ada upaya untuk pemblokiran rekening yang bersangkutan, dan tidak ada tindakan hukum yang bisa dilakukan kepada yang bersangkutan. Menarik, Pak Oto. Ini keterkaitan IASC dengan Satgas Pasti, ini seperti yang Pak Oto katakan tadi, gimana Pak? Ya, karena kementerian dan lembaga yang tergabung dalam IASC itu merupakan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas Pasti. Jadi itu yang tadi ada kepolisian, kejaksaan, jadi sebagainya. Awalnya memang kita punya yang namanya Satgas Waspada Investasi ya. Tapi Satgas Waspada Investasi ini kemudian peran yang diharapkan kan bukan sekedar permasalahan terkait dengan investasi ilegal, gitu kan. Justru banyak hal aktivitas kejahatan lain yang harusnya bisa menjadi ranah dari Satgas tersebut, sehingga Satgas tersebut disesuaikan menjadi Satgas Pasti, yaitu bukan cuma waspada tapi ada penindakan. Jadi Satgas Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Tanpa Izin. Itu Satgas Pasti. Oh, iya. Nah, Satgas Pasti ini untuk efektivitas forum koordinasinya, kalau masing-masing kan selama ini masing-masing. Jadi kalau laporan misalnya yang terkait dengan penipuan di bidang keagamaan misalnya, ada penipuan mengenai ibadah travel umroh gitu kan, nipu masyarakat, betul. Tapi ternyata nggak diberangkatkan, itu kan yang nanganin hanya Kementerian Keagamaan. Uangnya gimana nih? Uangnya kan berbeda, jadi masing-masing menangani hal yang berbeda tapi tidak terkoordinasi. Nah, makanya dibentuk forum koordinasi yang lebih sistematik dalam bentuk Indonesia Anti Scam Center tadi. Jadi nanti di Indonesia Anti Scam Center tadi sudah ada tuh alur proses pengaduannya ke siapa, terus siapa nanti yang akan melakukan penanganan ini. Itu udah diatur ke sana. Jadi tidak, kalau misalnya pelaporan tadi kalau belum ada IASC, penindakan hukum yang terkait dengan travel umroh tadi, Kementerian Keagama nggak fokus pada upaya pengembalian uangnya karena bukan kewenangan mereka. Iya. Tapi kan kewenangan dari yang bisa mengatur untuk punya kewenangan untuk mengatur transaksi sistem bayaran ada di Bank Indonesia, dan lembaga keuangannya kalau di perbankan ada di OJK. Nah, itu kan perlu koordinasi lagi lama. Nah, kalau di ada lintas sektor, betul, gitu ya. Kalau di IASC sudah nanti tinggal ada koordinasi multi-layernya untuk melakukan penindakan gitu. Siapa yang bertanggung jawab untuk menghentikan transaksi, siapa yang bertanggung jawab untuk memerintahkan pemblokiran, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan penindakan terhadap pelakunya. Itu mekanismenya yang sudah lebih terarah di dalam IASC tadi, gitu. Jadi masyarakat diharapkan terlindungi lah dari kejahatan-kejahatan keuangan seperti itu ya. Karena gini, kalau mungkin kalau belum ada IASC, ya pelaku kejahatannya nanti misalnya tertangkap, dihukum, mungkin bisa. Tapi yang ngurus
uangnya pengembalian uangnya nih gimana gitu. Jadi kan kalau masyarakat kan harapannya iya pelakunya dihukum Pak, tapi kalau saya duitnya udah rugi kan saya tetap rugi. Gitu. Nah, nggak kembali ya. Betul. Jadi rasa keadilannya kalau di masyarakat tuh kayaknya ini si pelakunya memang udah dihukum, tetapi uangnya nggak pernah, uangnya udah dibelanjakan sana sini tuh nggak ada pengembaliannya, udah repot gitu kan kalau udah ditransaksikan ke sana kemari gitu. Kalau ini Pak Otto ini soal pelaku usaha jasa keuangan yang tergabung dalam IASC ini apa aja nih? Jadi kalau pelaku jasa keuangan yang tergabung di dalam IASC itu ada dari sistem perbankan, itu semua perbankan, lembaga keuangan perbankan itu ikut serta di dalam IASC. Kemudian juga di penyedia sistem pembayaran, dana, OVO kan banyak juga pelaku kejahatan yang ini transfernya ke rekening OVO aja, ke rekening Dana aja, atau ke rekening GoPay aja. Nah itu juga menjadi pihak yang terlibat pelaku usaha di IASC dalam mekanisme untuk penanganan penipuan scam tadi. Kemudian juga ada e-commerce tuh yang tadi saya cerita, marketplace tuh ada seperti berbagai macam e-commerce yang ada di Indonesia lah, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain itu semua terlibat di situ karena kadang-kadang si tadi penipuannya modelnya beli gitu kan, jual barang tapi barang yang nggak ada, yang dikirim barang yang bukan yang sebenarnya, duitnya udah ditransfer gitu. Nah, itu seperti itu jenis pelaku-pelaku usaha yang terlibat di dalam IASC. Menarik. Yang menarik lagi ini Pak Otto, ini kan soal perlindungan konsumen itu, apalagi kita tadi sudah ada IASC itu ya, Pak Otto. Itu mekanismenya, bagaimana itu mekanisme cara kerja pelaporan di IASC itu Pak? Ya, masyarakat tuh masyarakat yang menjadi korban bisa segera langsung membuka website IASC. IASC.ojk.go.id. Nanti di situ ada form yang bisa diisi oleh masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi. Yang disiapkan cukup 1 KTP, 2 itu adalah foto bukti kepemilikan rekening. Jadi rekening tempat dia mentransfer, gitu kan. Misalnya dia transfer uangnya dari rekening mana, nah itu ada fotokopinya, atau foto screenshotnya juga boleh, gitu. Karena ini kan pelaporannya online, gitu. Jadi KTP, foto bukti kepemilikan rekening, tempat dana berasal yang dia transfer ke rekening pelaku kejahatan. Yang kedua, foto bukti transfernya. Yang ketiga, mungkin ada bukti chat dengan pelaku kejahatan atau bukti percakapan gitu kan. Yang terakhir bukti lainnya yang memang ada dimiliki oleh si korban. Itu aja sebenarnya. Cukup isi di dalam website tadi IASC. Dan itu bisa diakses melalui smartphone atau melalui manapun sepanjang ada akses internet gitu. Menarik nih Pak Otto. Tapi supaya lebih jelasnya pemirsa Tegar TV, websitenya diulang lagi ya Pak Otto? Websitenya untuk pelaporan tadi di IASC.ojk.go.id. Di situ nanti diminta. Nanti akan ada buat laporan, pengaduan. Nah, tinggal masuk situ. Termasuk bukti transfer dan sebagainya. Tinggal yang disiapkan kan saya kira kalau masyarakat itu karena menjadi korban semua bukti itu ada ya. Karena rekening pun sekarang bisa dicetak digital karena ada mobile banking kan, tinggal di screenshot aja. Atas nama siapa rekeningnya. Foto KTP juga kan bisa difoto. Bukti transfer juga bisa disimpan sekarang. Bukti percakapan chat kalau misalnya mau jual kan atau apa, atau sebelumnya sudah diiming-imingi misalnya tadi isi data diri Anda segala macam. Nah itu dimasukkan di dalam form laporan nanti di IASC tadi. Menarik nih Pak Otto. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini memang banyak hal yang disampaikan oleh Pak Kepala OJK Lampung, Pak Otto Fitriandi. Tapi waktu juga ini pemirsa. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi selanjutnya, sesi ketiga. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.